Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Surabaya yang hebat, cerdas, dan ceria. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun belajarnya di rumah saja pada masa pandemi seperti ini. Meskipun kalian pada saat ini melaksanakan ibadah puasa, tetap harus semangat dalam belajar. Buah belimbing di jati jajar, warnanya kuning menyilaukan mata. Ayo kita semangat belajar demi menggapai cita-cita. Anak-anak hebat Surabaya, pagi ini kalian belajarnya bertemu lagi dengan saya, Ibu Sri Wahyuni dari SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak hebat Surabaya, pada pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi ini, mari kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana anak-anak hebat Surabaya kelas 5 sudah semangat untuk memulai pelajaran hari ini? Oke, kalau sudah semangat, biar lebih semangat lagi, kita nyanyi bersama-sama dengan Bu Yuni di sini ya sayang ya. Kita nyanyi lagu Suwe Ora Jamu. Hitungan ketiga nanti kita mulai menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Suwe ora jamu, jamu kodong simbuan. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ning sekolahan. Suwe ora jamu, jamu kodong jambu. Suwe ora ketemu, ketemu pisan podo sinau. Di mana sinaunya? Tentunya di program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak hebat Surabaya, pagi ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran kita di tema yang ke-9 tentang benda-benda di sekitar kita. Subtema yang ketiga, manusia dan benda-benda di lingkungannya. Nah, bahasan yang akan kita bahas pagi ini adalah tentang iklan media cetak dan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan kita, atau biasa disebut dengan materi. Anak-anak hebat Surabaya, tujuan dari pembelajaran kita pagi ini, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, Bu Yuni harapkan ya kalian dapat memahami tentang apa itu iklan media cetak dan apa yang dimaksud dengan sebuah materi dalam ilmu IPA. Oke, mari bersama-sama ya anak-anak ya, kita lihat Bu Yuni ada punya sebuah gambar. Nah, kalian simak dan perhatikan gambar tersebut. Siapa yang tahu tentang gambar ini disebut sebagai apa? Ayo, kemarin pembelajaran di awal sebelumnya kalian sudah membahas tentang materi ini. Oke, tepat sekali ya. Gambar ini adalah disebut sebuah iklan Bu Yuni. Nah, iklan dari gambar yang Bu Yuni tampilkan di sini adalah memiliki tujuan, yaitu mengajak kita untuk apa anak-anak? Oke, tepat sekali. Ini adalah sebuah iklan mengajak kita untuk selalu bisa hidup bersih. Kita hidup sehat. Kenapa? Karena dengan kita rajin selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita akan musnah atau akan hilang, sehingga kita dapat bisa hidup dengan sehat. Begitu juga dengan gambar iklan yang kedua. Di situ ada gambar narkoba, musuh kita, bukan teman kita, ya. Kita harus menghindari apa yang namanya dengan narkoba. Jangan sampai sekali-sekali kita dekat-dekat dengan apa yang namanya itu narkoba. Karena apa? Karena kalau kita sudah dekat dengan narkoba, maka hidup kita akan akan rusak, tidak akan sehat, ya. Itu tadi adalah contoh dari gambar sebuah iklan. Ayo, di antara kalian masih ingat enggak ya pengertian dari sebuah iklan itu apa?
Oke, yang sudah lupa mari kita bahas bersama-sama ya sayang. Nah, iklan itu adalah segala sesuatu bentuk pesan tentang suatu produk atau barang ya atau jasa yang disampaikan melalui suatu media yang ditujukan kepada siapa? Yang ditujukan kepada masyarakat umum atau yang disebut dengan khalayak ramai. Anak-anak hebat Surabaya, iklan di sini memiliki sebuah tujuan. Apa itu Bu Yuni tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberitahukan, mempengaruhi, membujuk kepada khalayak ramai atau masyarakat umum supaya apa? Supaya tertarik terhadap program barang atau jasa yang ditawarkan. Itu tadi adalah fungsi dan tujuan dari sebuah iklan. Kemudian yang kedua, kalian tahu ya anak ya, iklan berdasarkan media yang digunakan ya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai ini dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan iklan media cetak, kemudian yang kedua ada yang disebut dengan iklan media elektronik. Ayo, pasti masih ingat ya. Kalau sudah lupa, Bu Yuni ingatkan kembali, kita ulang. Iklan media cetak di sini yaitu adalah sebuah iklan yang dibuat menggunakan teknik apa Nana? Teknik cetak yang dipublikasikan oleh media cetak. Bu Yuni, contohnya iklan media cetak itu apa saja? Oke, contoh dari iklan media cetak ini bisa berupa sebuah koran, surat kabar yang sering dibaca ayah setiap pagi ya. Kemudian majalah, ada tabloid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita bahas yaitu iklan media elektronik. Apa itu iklan media elektronik? Yaitu iklan yang dipublikasikan melalui media yang berbasis elektronik. Kalau berbasis elektronik pasti contohnya adalah seperti yang sering kalian lihat di rumah, yaitu televisi, kemudian ada radio dan juga ada internet. Nah, itu tadi ya anak-anak ya, iklan yang disampaikan ada melalui medianya ada dua, ada yang namanya iklan media cetak dan juga ada iklan media elektronik. Yang akan kita ulas pagi ini adalah tentang iklan media cetaknya. Oke, anak-anak hebat Surabaya, masih penasaran kan dengan materi yang akan Bu Yuni lanjutkan nanti? Jangan kemana-mana dulu, karena setelah jeda iklan berikut ini, Bu Yuni akan kembali lagi bersama kalian. Tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hello anak Surabaya, kembali lagi bersama Bu Yuni. Tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak hebat Surabaya, kalian tadi sudah belajar tentang jenis-jenis iklan berdasarkan media yang digunakannya. Ayo Bu Yuni ulang lagi ya, ada berapa tadi sayang? Oke, tepat, ada dua jenis, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu berdasarkan iklan media cetak ini berdasarkan bentuknya dalam pengiklanan dibagi menjadi dua ya anak-anak ya. Di sini ada iklan media cetak yang bentuknya adalah disebut dengan iklan baris. Kemudian yang kedua ada iklan kolom. Nah, nanti ya kalian bisa perhatikan ciri-ciri dari mana yang disebut dengan iklan baris, bentuknya seperti apa, dan mana yang disebut dengan iklan kolom dan bentuknya seperti apa. Oke, di sini Bu Yuni punya contoh bentuk iklan media cetak yang bentuknya adalah bentuk iklan baris dan bentuk iklan kolom. Kalian bisa perhatikan anak-anak ya. Oh, Bu Yuni berarti kalau iklan baris kalian bisa lihat ketika nanti kalian melihat sebuah koran atau kalian ayah atau bunda ingin membeli sebuah motor atau ingin membeli sebuah mobil, oh cari aja bunda di sebuah iklan
koran. Nah, kalian bisa melihatnya dan membuka di bagian pengiklanan untuk properti atau mobil atau rumah seperti yang Bu contohkan di sini. Itu adalah bentuknya iklan baris. Kemudian yang sebelahnya adalah bentuk iklan kolom. Kalian bisa perhatikan anak-anak. Di situ ada perbedaan ya pastinya. Oke, untuk lebih jelas supaya kalian tidak bertanya-tanya, apa sih Bu Yuni ya? Cirinya dari iklan baris dan iklan kolom itu kita bahas selanjutnya sayang. Oke, yang selanjutnya ciri-ciri iklan baris ya. Kalian tadi sudah perhatikan bagaimana bentuknya iklan baris tersebut. Yang pertama, tampilan iklan ini berwarna hitam putih. Kalian bisa nanti lihat di koran-koran yang ada di rumah. Kemudian ciri yang kedua, ukuran kolomnya 3 kali 15 cm, berarti tidak terlalu luas ya, dia hanya kotak kecil. Kemudian terdiri dari 3 hingga 6 baris saja, jadi kalimatnya tidak berpanjang-panjang ria ya, kalimatnya dia dipersingkat atau dengan kata singkatan. Kemudian yang keempat, ya ini isi iklannya singkat. Tadi Bu Yuni bilang ya singkat, padat dan jelas, to the point saja. Tidak perlu pakai abla-abla, embel-embel belakang, kalimat hiasan. Kemudian terdapat informasi. Pasti kalau membuat sebuah iklan pasti harus ada informasi pentingnya di sini, yaitu alamat dan nomor si pembuat iklannya sehingga mudah untuk dihubungi saat kita membutuhkannya. Kemudian yang terakhir berkaitan tentang biaya pemasangan. Kalau iklan baris ini biaya pemasangannya dihitung per barisnya ya. Nah, jadi ketika membuat iklan bukan gratis loh ya, tetap harus ada biayanya. Nah, ini adalah ulasan sedikit tentang ciri-ciri iklan bentuk baris. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ciri-ciri iklan bentuknya kolom. Nah, yang pertama, terdiri atas ilustrasi gambar atau foto dan kata-kata. Seperti tadi yang kalian perhatikan sayang ya, ketika Bu Yuni buat gambar ada mobil tadi. Jadi cirinya kalau iklan baris iklan kolom di sini pasti dia ada ilustrasi gambarnya. Ya, ada gambar rumah atau dia mau iklan mobil juga ada gambar mobilnya. Beda kalau yang iklan baris tadi tidak pakai ya dengan gambar yang berwarna. Kemudian ukurannya jauh lebih besar dari iklan baris. Pasti ya tadi kalau iklan baris tadi kotaknya hanya kecil, tetapi kalau iklan kolom ini biasanya bisa saja ya sampai 1 halaman full dalam sebuah surat kabar. Nah, kemudian yang ketiga, pemasangan iklan kolom ini hitungannya adalah berdasarkan per milimeter kolomnya. Kalau tadi hitungannya adalah per apa tadi untuk yang iklan barisnya tadi, hitungnya per kata ya, per baris hitungannya. Nah, itu tadi adalah beberapa ulasan dari ciri-ciri iklan baris dan iklan kolom. Anak hebat Surabaya pasti sudah paham ya, materi hari ini tidaklah sulit. Oke, materi yang berikutnya Bu Yuni punya sebuah gambar. Mari kita amati bersama-sama sayang. Nah, kira-kira gambar yang Bu Yuni tampilkan di sini, nah, termasuk jenis iklan apa ya jika iklan ini ingin Bu Yuni tampilkan di majalah atau surat kabar? Ayo, siapa yang tahu ya? Oke, betul sekali. Nah, gambar yang Bu Yuni tampilkan di sini dia adalah sebuah iklan yang bentuknya adalah iklan kolom ya. Letaknya satu full, dia juga terdiri ada beberapa ada gambarnya, kalimatnya juga panjang. Kemudian kira-kira menurut kalian adakah pesan yang ingin disampaikan dalam iklan tersebut? Tentu Bu Yuni setiap iklan pastinya memiliki tujuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai atau masyarakat umum. Oke, kita lihat apa ya kira-kira maksud dan tujuan dari iklan tersebut. Nah, tujuan dari iklan tersebut adalah himbauan kepada masyarakat, seluruh masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan udara dari asap rokok. Nah, kita ingat ya anak ya, bahwa udara kita setiap hari, semua makhluk hidup ini menghirup oksigen. Nah, kalau oksigen itu tidak bersih, apa yang akan terjadi sayang? Yang terjadi adalah kerusakan dari paru-paru kita.
Sehingga hidup kita juga tidak bisa hidup dengan sehat, kita tidak bisa beraktivitas dengan giat setiap hari. Nah, anak-anakku hebat Surabaya, ternyata udara yang kita hirup setiap hari, kemudian air yang kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari ini, ternyata di dalam ilmu IPA itu adalah disebut dengan sebuah materi. Ingat, disebut dengan sebuah materi. Kira-kira apa ya Bu Yuni materi itu? Oke, kita simak ya anak-anak ya. Materi anak-anak dalam sebuah ilmu IPA, materi di sini adalah segala sesuatu benda yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi, benda-benda yang ada di sekeliling kita ini ya, yang mempunyai massa dan dia menempati ruang, itu disebut dengan sebuah materi. Waduh Bu Yuni, aku baru tahu ya, ternyata ilmu IPA itu berkaitan dengan kehidupan kita. Jelas sekali sayang ya, semua ilmu yang ada di bumi ini berkaitan dengan kehidupan kita, berfungsi untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, anak-anakku hebat Surabaya, materi atau benda-benda yang ada di sekitar kita yang disebut materi tadi ini, dia bentuknya sendiri dapat berupa benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita bahas nanti berikutnya sayang ya. Jangan kemana-mana dulu, karena Bu Yuni akan kembali lagi bersama kalian setelah jeda iklan berikut ini. Tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai hello anak Surabaya, kembali lagi bersama Bu Yuni, tetap dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak hebat Surabaya, kalian tadi sudah belajar tentang apa itu pengertian materi dalam ilmu IPA. Jadi Bu Yuni ulang ya, segala sesuatu benda-benda yang ada di sekitar kita ini yang mempunyai sebuah massa dan menempati ruangan, dia disebut sebagai materi. Oke. Nah, wujud dari materi di sini dia bisa berupa benda padat, bisa berupa benda cair, dan juga bisa berupa benda gas. Nah, di sini Bu Yuni ada beberapa contoh wujud dari materi benda padat. Contohnya ada batu. Oh, ternyata batu ini juga termasuk materi. Iya. Kemudian kayu, ya. Ada besi, ada plastik. Nah, kemudian materi dalam bentuk zat cair, di sini ada air. Nih, air Bu Yuni bawa di sini ya sayang ya. Ini termasuk juga contoh dari sebuah materi yang bentuknya adalah zat cair. Kemudian selain ini ada minyak goreng. Minyak goreng yang Mama pakai di rumah. Ini termasuk juga sebuah materi. Oke. Kemudian ada sirup. Sirup, ayo siapa yang suka puasa-puasa ya? Pasti ketika sore hari waktu mau berbuka pasti sudah menyerbu yang namanya sirup atau minuman segar. Kemudian obat-obatan yang biasanya kalian minum yang bentuknya sirup, obat batuk ya, obat penurun panas punyanya Adik. Kemudian ada sabun cair. Bu Yuni, selain sabun cair, saya kalau misalnya oli, apakah oli termasuk juga sebuah materi? Iya. Oli juga termasuk sebuah materi karena dia bentuknya adalah benda cair. Dia punya volume, juga dia menempati sebuah ruangan. Berikutnya, di sini ada materi dalam bentuk zat gas, ya. Oksigen yang kita hirup setiap hari, yang kita gunakan untuk bernafas setiap hari, itu adalah termasuk contoh materi dalam bentuk zat gas. Selain gas oksigen, ada gas helium, dan juga ada gas argon. Nah, itu tadi adalah contoh materi berdasarkan wujudnya. Anak-anak hebat Surabaya, materi ini sendiri berdasarkan komponen penyusunnya, dia terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan zat tunggal, ya, zat tunggal. Ada yang disebut sebagai zat tunggal. Ini ada yang disebut sebagai zat tunggal. Kemudian ada yang disebut dengan sebagai zat campuran. Oke, ya. Nah, anak-anakku hebat Surabaya, zat tunggal di sini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu dia ada yang zat tunggal berbentuk sebuah unsur dan juga ada yang senyawa.
Bu Yuni, di mana bedanya antara unsur dan senyawa ini? Oke, mari ya kita bahas anak-anak ya. Zat tunggal di sini adalah sebuah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Ingat, zat tunggal di sini adalah sebuah zat yang terdiri dari sejenis materi saja, ya. Seperti tadi yang Bu Yuni sebutkan, zat tunggal di sini contohnya ada gula. Bu Yuni bawa di sini ada gula yang biasanya Mama gunakan untuk memasak. Kemudian ada garam. Garam di sini juga termasuk sebuah zat tunggal. Kemudian ada emas, ada perak, ada tembaga, itu termasuk salah satu dari contoh-contoh zat tunggal. Oke, paham ya sayang ya? Nah, kalau zat tunggalnya sudah paham, maka kita akan membahas satu persatu apa itu yang disebut dengan sebuah unsur dan apa yang dimaksud dengan sebuah senyawa. Oke, mari kita bahas berikutnya. Zat tunggal biasanya disebut sebagai zat murni, ya. Zat murni. Bu Yuni, kalau mamaku punya emas murni 24 karat, apakah dia termasuk zat tunggal? Tepat sekali. Luar biasa ya, anak hebat Surabaya cerdas semua, tahu. Ya, emas murni ini juga termasuk salah satu contoh dari zat tunggal. Nah, anak-anak, mari kita bahas ya. Apa itu ya sebuah unsur? Unsur di sini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Jadi dia sudah tidak bisa diurek-urek lagi, dipecah-pecah lagi, ya. Itu adalah zat tunggal. Nah, contoh zat tunggal di sini itu apa saja ya Bu Yuni? Contoh zat tunggal di sini salah satunya adalah oksigen. Ya, gas oksigen yang kita hirup sehari-hari ini adalah salah satu contoh dari sebuah unsur. Ada seng, ada perak, ada tembaga, ada gas nitrogen, ada karbon, ada aluminium dan masih banyak lainnya. Nah, berikutnya apa itu ya senyawa? Bisa kita bandingkan sayang. Senyawa di sini adalah zat tunggal yang terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Jadi bisa paham ya sayang ya, bahwa zat tunggal ini dibagi antara unsur dan senyawa. Kalau unsur, dia adalah zat tunggal yang sudah tidak bisa diperkecil lagi penyusunnya, ya. Dia berarti sudah mentok. Tetapi kalau senyawa, dia adalah salah satu zat tunggal juga sama-sama zat tunggalnya. Tetapi senyawa ini terbentuknya karena ada perakitan antara perakitan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Oke, di sini ada contohnya adalah air. Air di sini, kenapa air ini termasuk senyawa Bu Yuni? Nah, karena air ini terdiri dari oksigen dan hidrogen. Contoh yang lainnya adalah garam dapur yang Bu Yuni bawa di sini, yang biasanya Mama gunakan untuk memasak. Ada gula pasir, ada cuka, soda kue atau vitamin C yang lainnya. Nah, setelah zat tunggal berikutnya adalah campuran, zat campuran. Nah, zat campuran di sini adalah gabungan dari dua zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang sama sekali. Nah, campuran di sini dibentuknya bisa berupa unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa atau senyawa dengan senyawa. Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini, yang pertama adalah iklan adalah segala bentuk pesan tentang sesuatu produk atau barang yang disampaikan melalui suatu media yang ditujukan kepada masyarakat umum. Yang kedua, berdasarkan media yang digunakan, iklan tadi dibagi menjadi dua. Ada iklan media cetak dan juga ada iklan media elektronik. Kemudian yang keempat, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki sebuah massa. Berdasar komposisi penyusunnya tadi ya, materi ini dibagi menjadi dua, ada zat tunggal dan ada zat campurannya. Kemudian tugas kalian di rumah ya, kalian bisa tuliskan mencari 5 benda atau materi yang ada di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian tuliskan kegunaannya. Silahkan difoto anak-anak ya.
Anak-anakku hebat Surabaya, tidak terasa ya sudah 30 menit Bu Yuni menemani kalian belajar bersama. Bu Yuni berdoa semoga pembelajaran kita pagi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dalam program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku.